Satu, dua, tiga, live action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat Charlie dan sahabat Rokil Syam Official, dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada pemirsa yang sedang menonton hari ini live chat ya, silahkan untuk berkomentar dan kita akan membahas tema pada malam ini dengan judul benarkah Mbak Alawi itu sudah membantah tesis keiman. Nah, kenapa judul ini saya ambil? Karena ini adalah bagian terpenting yang menjadi satu kesatuan di dalam polemik nasab kurang lebih hampir 4 tahun ini. Artinya kita masih berjalan di tahun keempat polemik nasab. Dan tentunya pembahasan ini secara virtual kita hadirkan Gus Rocky yang akan membahas sebuah paper ilmiah yang semalam sudah saya bedah. Paper tersebut adalah sebagai wasit, ya, sebagai wasit daripada polemik nasab dan sebagai penguat secara metodologis apa yang dilakukan penelitian oleh Keimat. Terlebih Keimat juga sudah mempunyai 12 buku ataupun 12 tesis lah katakanlah itu ya, yang membatalkan nasab Ba'alawi secara terstruktur berdasarkan kajian akademik. Nah, bagaimana kondisi hari ini? Walaupun memang tesis itu yang bermuncul tahun 2022, kemudian 2 tahun kemudian, itu tepatnya di bulan September, pasca debat ataupun pasca mereka mempromosikan antitesisnya di Robito Alawiyah di kantornya, yang di framing bahwasanya Keimat tidak hadir, Keimat kabur, bahkan menyebut tesis Keimat itu dari Google, kemudian tesis Keimat itu abal-abal. Kok kalau mereka katakan tesis Google, tesis Copas, ya kan, tesis abal-abal, kok makin hari justru tesis itu makin kuat dan makin tidak terbantahkan oleh argumen apapun yang diberikan oleh pihak pembela Ba'alawi. Nah, paper yang disampaikan Kiai Ubaidillah Tamamunji yang semalam kita bahas dan hari ini kita akan bedah bersama Gus Rocky, itu akan membuka tabir yang selama ini publik selalu kaitkan bahwasannya tesis Keimat itu tesis yang penuh dengan kontroversi, penuh dengan propaganda, penuh dengan operator intelijen hitam. Namun faktanya, bagaimana kerangka berpikir metodologis data yang disampaikan pihak Ba'alawi untuk membantah tesis Keimat? Apakah betul secara struktur, secara metodologis, bantahan Ba'alawi itu sudah membantah total tesis Keimat? Nah, kita akan mendengarkan bagaimana Gus Rocky akan membedah paper ilmiah dari Kiai Ubaidillah Tamamunji, dosen ilmu filsafat Islam UIN Malisongo, Semarang. Baik, sekarang kita ke Gus Rocky. Gus Rocky, ini luar biasa Gus, saya membaca paper dengan 18 halaman secara terstruktur, itu jelas memperkuat bahwasanya Ba'alawi ini belum membantah tesis Keimat per hari ini. Dan dari beberapa struktur bagian itu sudah jelas bahwasannya nasabnya Ba'alawi itu memang secara metodologis tidak bisa disambungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu bagaimana? Monggo Gus, silakan untuk bisa sedikit membedah apa yang disampaikan Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji di dalam paper tersebut. Monggo, silakan Gus. Baik, terima kasih Kang Charlie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala mabadu. Teman-teman yang budiman, yang tergabung, yang nonton melalui kanalnya
Kang Charlie maupun melalui kanal saya. Sebagaimana tadi sudah diungkap di pembukaan, menarik kita membaca paper yang baru saja dipublish oleh Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji yang berjudul Falsifikasi Historis Terhadap Silsilah Ba'alwi. Judul kecilnya, Analisis Epistemologis atas Keteguhan Tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut isi daripada paper ini, saya mau memberi kesan, membedah secara overall dulu, in general, yang mana dengan mudah kita tangkap melalui abstrak ya. Abstrak ini kan semacam preview ataupun semacam trailer kalau misalkan film yang ngasih clue dari awal sampai akhir ya. Dari abstraknya ini jelas solid ya, karena kita tahu Kiai Ubed pengajar di bidang filsafat di UIN Wali Songo Semarang. Jadi yang pasti ya penulis ini dapat dipastikan dari abstraknya yang terstruktur dan solid begini, ya sudah terbiasa membuat tulisan ilmiah paper yang diterbitkan di jurnal-jurnal terakreditasi melalui sistem peer review. Jadi ada review dari rekanan, tidak semata-mata klaim sepihak, tetapi ada review. Kendati memang saya tidak menemukan paper ini dipublish melalui peer review jurnal. Saya mendapatkannya dari archive.org ya. Ini tentu akan lebih sahih, lebih solid lagi apabila dipublish melalui jurnal yang peer review. Tetapi ini tidak mengurangi definisinya sebagai satu penelitian. Tidak mengurangi definisinya sebagai satu paper akademik. Ya, kendati memang akan lebih mantap, lebih matang supaya didiskusikan melalui peer review jurnal yang nanti dipublish. Ini sebagai masukan, mungkin saran kepada Kiai Ubed. Mudah-mudahan Kiai Ubed nonton atau ya saya bisa menyampaikan juga secara langsung sebetulnya. Dan tentu saja akan lebih menarik jika penulisnya tidak Kiai Ubedillah saja, ya, dengan penulis yang lain misalnya dari aspek sejarah, kemudian penulis lain yang memang pakar di dalam katakanlah ilmu takhrij hadis atau ilmu hadis, karena ilmu nasab mirip dengan takhrijul hadis begitu misalnya, untuk mencari lebih dari satu penulis. Itu kesan saya. Di mana memang pada intinya tulisan Kiai Ubedillah ini beranjak dari sudah bukan lagi kegelisahan ya. Karena kalau kegelisahan pasti awal-awal polemik nasab ini muncul. Tapi saya menduga tulisan ini muncul dari i'tikad untuk mencari kebenaran. Itu yang pasti. Kalaupun bukan mencari kebenaran, paper ini beriktikad untuk merumuskan, membuat satu barometer atau parameter argumen mana yang lebih solid, lebih kuat. Apakah argumen Kiai Ahmad atau argumen pihaknya Ba'alwi yang mana udah nulis buku kemudian di PDF-in ya, kalau nggak salah Kang Charlie ya. Dan itu Iya, di PDF juga. ya di PDF kan. Saya pun bahkan sudah mendownload dan sudah membacanya secara skimming ya. Dan bahkan saya nonton di YouTube-nya ini dengan bangga, siapa menantunya Rizik Syihab tuh? Hanif ya? Hanif siapa itu? Pak Hanif Ya, Alatas. ya Hanif Alatas ini dengan bangga dan lain-lain gitu kan. Dan saya lihat jajaran penulisnya, salah satunya ada influencer Rumail Abbas ya, Ahmad Romli itu. Kemudian juga sebetulnya yang bikin wah itu karena pengantarnya banyak kiai-kiai aja. Itu bagus. Ya, Hari pertama di paling awal tuh. betul. Jadi Ya, memang paling orang awal itu settingnya. pembaca seolah habis waktu untuk membaca sambutan dari pengantar, dari para kiai, dan seolah ya namanya bahasa kiainya itu di tulisan tersebut
itu retoris, semuanya bahasanya retoris alias alih-alih ilmiah. Bahasanya retoris, misalnya Betul. yang ditulis oleh Kiai Mukhtar Sukabumi itu saya membaca itu retoris ya, lebih ke retoris alih-alih ilmiah. Kalau ilmiah itu kan kita membuat satu mukadimah, latar belakang, kemudian metodologinya bagaimana, kemudian memperbandingkan dua argumen atau lebih, kemudian mencari simpulan dengan menggunakan satu metodologi sebagaimana yang ditulis oleh Kiai Ubed dalam papernya. Kalau ini clear ilmiahnya nih, ada metodologi, kemudian ada argumentasi yang diperbandingkan, yaitu antara tesisnya Kiai Imad dan juga tulisan dari Robito Halawiyah itu. Nah, yang menarik juga begini, terkadang ya nampaknya masyarakat awam, netizen atau kalangan non akademis membaca paper ini seolah-olah pertarungan adalah Kiai Imad versus Ba'alwi. Padahal tidak. Hari ini polemik nasab ini sudah beranjak pada pertarungan akademis, pertarungan metodologis, kendati tidak berimbang. Ya, kenapa tidak berimbang? Karena dari pihak yang membela nasab Ba'alwi tersambung katanya ke Rasulullah ini tidak memaparkan secara akademis dengan bukti-bukti yang memang saintifik. Karena persoalan ilmu nasab tidak hanya persoalan catatan di dalam ilmu nasab, filologi, sejarah, tetapi juga berkaitan dengan hasil tes DNA. Kan begitu. Nah, ini belum ada argumentasi yang solid seperti itu dari pihak Ba'alwi, sehingga itikat dari Kiai Ubed menulis paper ini menghasilkan simpulan bahwa ya tesis Kiai Imad itu belum bisa dibuktikan kesalahannya atau tidak bisa juga dikalahkan argumentasinya sehingga dianggap benar klaim Ba'alwi, atau tidak bisa diruntuhkan argumentasi Kiai Imad beserta bukti dalil tes DNA sehingga dalil-dalil pembenaran pihak Ba'alwi itu tegak berdiri dan benar secara ilmiah, terbukti secara saintifik. Nah, ini simpulan dari pada papernya Kiai Ubedillah gitu. Ya. Secara metodologi beliau juga memaparkan dan seterusnya. Tetapi yang terpenting juga diantaranya ketika kita membedah satu paper, pertanyaannya metodologi apa yang dipakai jika judulnya tadi. Nah, metodologi yang dipakai ini adalah teorinya Carl Raymond Popper. Salah satu bukunya yang pernah saya perlihatkan pas kita nge-live, Kang Charlie, The Open Society and Its Enemy. Masyarakat terbuka dan musuh-musuhnya. Itu salah satu bukunya Popper ya. Popper ini kalau tidak salah itu temannya John Rawls. John Rawls itu filsuf hukum yang menulis teori keadilan, ya, Theory of Justice. Nah, itu John Rawls juga terkenal di kalangan akademik, terutama ilmu sosial, apalagi ilmu hukum. Tetapi kalau Popper sebetulnya lebih begawan lagi. Kenapa lebih begawan? Karena dia tidak hanya pakar di bidang filsafat ilmu, ya, atau epistemologi, tetapi Popper juga pakar di bidang astronomi, ya, ilmu-ilmu eksak juga Popper itu pakar. Jadi termasuk ilmuwan yang canggih lah di abad 20 hingga 21 itu di bidang epistemologi. Popper belum ada pembaharunya. Kalau ibarat di dalam fisika itu Newton, ya, ada mujadidnya adalah seorang Einstein, maka di dalam bidang epistemologi mujadid daripada Popper ini belum ada. Jadi yang digunakan metodologi oleh Kiai Ubedillah itu masih betul-betul up to date, ya, menggunakan Popper. Apa teorinya? Teorinya itu namanya falsifikasi. Apa itu falsifikasi? Falsifikasi itu adalah satu klaim dikatakan klaim itu ilmiah apabila bisa diuji, gitu, benar dan salahnya. Artinya klaim itu punya kemungkinan salah. Kalaupun ternyata kendati punya kemungkinan salah,
kemudian tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dibantah, ditunjukkan kesalahannya tetap benar, berarti klaim itu valid, benar secara ilmiah. Itu intinya teori falsifikasi. Sehingga kalau kita ringkas paper ini, Kiai Ubaid itu mau bilang, tesis Kiai Imad atau kontra argumen terhadap klaimnya Ba'alwi yang katanya menyambung ke Rasulullah yang dilakukan oleh Kiai Imad itu valid secara ilmiah ketika diuji menggunakan teori falsifikasinya Carl Raymond Popper. Intinya sih itu. Itu sebagai pembuka pengantar. Baik. Nah, ini kan di dalam buku Ba'alawi ya, Gus. Ya. Yang berjudul Kafsan Nasab Ba'alawi membongkar penyimpangan pembatalan. Ini judulnya wow juga, Gus, waktu itu. Ya. Dan saya ingin bertanya ke jenengan Gus, ini kan di dalam bukunya mereka ini, mereka itu memasukkan bab setelah pengantar itu kan prolog, ya. Prolog itu hanya 4 halaman. Kemudian setelah itu mereka membuatkan sebuah pengakuan-pengakuan sebanyak 100 halaman lebih sampai 122 halaman. Nah, bagi saya, Gus, ketika memberikan sebuah bantahan berbasis akademik, bagi saya pengakuan-pengakuan itu hanya lampiran, Gus. Bagi saya. Yeah. Yang pertama itu bagaimana kerangka berpikir di dalam memahami ataupun membantah tesis, kemudian metodologi, kemudian penjelasan-penjelasan ataupun teori-teori terkait tentang penetapan nasab berdasarkan metode mereka. Nah, kenapa ini justru pengakuan-pengakuan itu di paling depan setelah kata pengantar yang jumlahnya banyak juga, Gus, untuk pengakuan-pengakuan, dan itu saya baca itu framing semua, Gus. Iya. Retoris, kemudian sudah memvonis siapa tuh waktu awal itu Kiai juga dari Sidogiri juga memvonis gitu kan, dan yang lainnya memvonis bahwasanya yang membatalkan nasab itu ataupun yang menyinggung nasab Ba'alawi itu sesat dan seterusnya. Nah, apakah menurut jenengan itu pengakuan itu layak digunakan di awal membuat sebuah bantahan terutama antitesis ataupun kajian akademik lah, itu sebagai senjata utama mereka untuk membenarkan nasab mereka? Terus seperti apa, Gus? Oh ya, jelas tidak. Makanya untuk dikatakan apakah bantahannya ilmiah melalui buku yang diterbitkan Robito Alawiyah itu kemudian disebar secara gratis menjadi PDF begitu, itu jelas ilmiah. Bahkan saya frankly speaking ini semacam membaca buku kumpulan khutbah Jumat sebenarnya. Kayak kultum gitu, Gus, ya? Itu cuma seolah-olah membaca buku kumpulan khutbah Jumat. Kenapa? Ya karena isinya doktrin, bukan satu perdebatan ilmiah. Gitu loh. Kalau iya perdebatan ilmiah, mestinya betul-betul di situ dikoreksi, kalaupun tidak per kalimat, per klaim yang ada di dalam tesisnya Kiai Imad, paling tidak per item metodologi misalnya ditulis di situ, per item juga sumber data Kiai Imad misalnya ditulis di situ, kemudian mengenai hasil bukti tes DNA, historiografi dan lain sebagainya ditulis di situ. Tetapi kan yang ditulis oleh Robito Alawiyah itu disusun oleh mereka dengan timnya, ada sekitar berapa orang? 5 orang lebih ya penulisnya itu. Kalau tidak salah ya. Itu 5 orang lebih itu saya paling banyak yaitu tadi membaca, melihat pengantar yang dari kiai-kiai itu, benar yang dibilang jenengan. Kebanyakan tuh lampiran-lampiran yang itu adalah umumnya kitab-kitab dari kalangan mereka. Ya. Kalangan mereka, saya sebut kalangan mereka itu tidak berarti yang Ba'alwi saja, tetapi yang memang sikapnya memang sudah pro Ba'alwi aja gitu loh. Pro Ba'alwi dengan tidak membuktikan secara ilmiah, baik itu validitas ilmu nasab yang dalam konteks ini adalah pencatatan sejak abad ke-4 hingga abad ke-9.
Filologi sejak abad ke-4 sampai ke-9, historiografinya hingga bahkan pada bukti tes DNA. Dan ini diulas juga di paper Kiai Ubed. Kiai Ubed mengistilahkan abad ke-4 hingga abad ke-9 itu sebagai argumentum ex silentio, ya. Di mana yang silent itu Ya, yaitu faktanya. Argumentum ex silentio 4 sampai abad 9 tidak ada bukti yang sezaman yang menjelaskan bahwa nasab Ba'alwi itu tersambung ke Rasulullah, ke Ahmad bin Isa, kecuali tulisan-tulisan dari kalangan Ba'alwi sendiri, ya, yang mana itu dimulai dari klaim Ali bin Abu Bakar Asyakron. Nah, di masa itulah argumentum ex silentio yang diistilahkan oleh Kiai Ubaidillah Tamam Munji. Makanya sekali lagi, saya frankly speaking aja lah, belak-belakan, sebetulnya ya membaca buku dari Robi Toho Alawiyah alih-alih sebagai kontraargumentasi terhadap tesis Kiai Imad, lebih kepada ya isinya doktrin. Seperti doktrin-doktrin, ajaran, wajib sunnah, makruh haram, kan begitu jatuhnya kan. Bahkan ada vonis ya, sesat, ada vonis apa. Wah, khutbah Jumat aja kan ya sebetulnya kalau asal laknat, asal vonis tidak jelas saja udah nggak terlalu bagus. Karena yang terpenting dari khutbah Jumat aja adalah seruan untuk ittaqullah, seruan untuk bertakwa gitu kan. Itu yang poin paling pokok sebetulnya kan. Selain mengutip juga ayat Al-Qur'an yang mungkin ya isinya bisa saja ada vonis gitu kan. Nah, tetapi kembali lagi untuk mengatakan kontraargumentasi dari kalangan Ba'alwi melalui buku yang diterbitkan Robito Alawiyah itu akademis tidak, bagi saya tidak, sama sekali tidak. Itu udah mah tadi seperti dibilang Kang Charlie lampirannya tebal sekali, malah pengantarnya banyak sekali dari para ustadz-ustadz itu yang ustadznya juga udah kita analisis tipe apa ustadz-ustadz itu kan. Dan yaitu ya, betul, betul, betul. isinya adalah doktrin alih-alih menjawab satu argumentasi atau klaim ilmiah begitu. Nah, kemudian begini juga, yang penting diketahui oleh khalayak, kendati istilah kita adalah tesis Kiai Imad, yang mana memang itu dilakukan pada awalnya adalah satu tulisan oleh Kiai Imad sendirian, ya, menggunakan dalil-dalil itu. Tetapi akademisi lain kemudian hari, yang mana itu tidak jauh jaraknya, Oh, hanya beberapa saat saja, memperkuat argumentasi Kiai Imad. Nah, jadi kalau nyebut Kiai betul. Imad hari ini, sudah bukan lagi menunjuk Kiai Imad yang itu, Imaduddin Utsman Al-Bantani, sudah bukan lagi itu di dalam polemik nasab. Tetapi ketika menyebutkan tesis Kiai Imad, kelompok Kiai Imad, itu adalah satu gerbong. Gerbong para akademisi, gerbong para aktivis, yang tergabung di PWILS lah, yang di NU, di mana, gitu kan. Dan itu bukan hanya menunjuk ke Kiai Imad seorang, yang orangnya yang itu, Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Sekarang menyebutkan itu begitu. Menyebutkan tesis Kiai Imad, di pikiran kita, ya ada Kiai Ubedillah, ada Gus Abbas, ada Kang Charlie, ada saya, ada Gus Ajis, ada Kiai Nur Ihya. Yang mana masing-masing memiliki kontribusi terhadap penguatan tesis Kiai Imad. Dan paper ini kenapa kita kasih judul sebagai wasit? Ya namanya paper ilmiah itu kan tidak boleh mengambil posisi untuk pro terhadap salah satu pihak, ya. Kendati memang Kiai Ubed itu ya sudah mendukung, sudah pro terhadap Kiai Imad sedari awal sebelum penulisan paper ini. Tetapi paper ini juga menguji secara jujur kok metodologi Kiai Imad bagaimana, yang ditulis oleh Robito Alawiyah bagaimana, diadukan, ya hasilnya ini. Alat adunya apa? Yaitu teori falsifikasi, begitu. Supaya di Nah, bayangan ya, betul, di bayangan publik itu tidak hanya ya, figur pribadi Kiai Imad,
hari ini menyebut tesis Kiai Imad adalah satu gerbong para intelektual, akademisi, sejarawan, filosof, ahli hukum, ahli nasab, bahkan para aktivis yang tergabung di PWILS dan ormas lainnya. Nah, baik Gus, ini yang menarik Gus, yang ingin saya bahaskan jenengan ini. Iya. Kita ada dua pembanding ya, antara pro Keimat dengan pro Ba'alawi. Nah, gerbong Keimat itu berasal dari gerbong yang tidak tersusun rapi atau tidak tersusun atau tersambung dengan baik. Gerbongnya beda-beda. Bahkan Keimat juga tidak mengenal Ubed atau sebaliknya, tidak saling mengenal awalnya, Gus. Iya. Atau memiliki jaringan komunitas ceramah ataupun pesantren ya, mungkin kayak Tubagus Mogi sama Keimat mungkin ada hubungannya, tapi kan keseluruhan gerbongnya Keimat ini kan tidak menjadi satu kesatuan gerbong yang sejak awal tersambung. Beda dengan tadi yang kita bahas kata pengantar kiai-kiai termasuk Kiai Ahmad ya, Abdul Alim Ponpes Sidodiri, Kiai Muhammad Rafi Baidowi, Najib Muhammad Zubair, kemudian Kiai Abdullah Mukhtar, Kiai Sukron Makmun, Kiai Haji Ahmad Kurtubi, kemudian Tuan Guru Muhammad Wahid Ulama Kalimantan, dan seterusnya sampai dengan Kiai Haji Abdul Somad, bahkan Gus Baha ataupun Buya Yahya, itu kan mereka sudah satu gerbong yang memang sejak awal tergabung dalam lingkaran sosial, ada hubungan baik dengan sesama habaib gitu kan. Artinya apa? Dari kata pengantar ini saja, beliau-beliau ini yang ada yang profesor, ada yang doktor, kok tidak mampu menguatkan antitesisnya Ba'alawi. Yeah. Maka semalam saya bahas, Gus, ini yang mendukung tesis, yang mendukung antitesisnya Ba'alawi, yang mendukung pro Ba'alawi, kok nggak ada yang memperkuat. Kenapa gerbongnya Keimat yang tadinya terpisah, gerbongnya yang nggak menyatu, kok bisa secara kompak, secara terstruktur, metodologis, walaupun caranya berbeda, cara mengkaji berbeda, metodologi berbeda, kok menemukan satu kesimpulan sama, Ba'alawi bukan cucu Nabi. Nah, kemana ini ulama-ulama ataupun ya gelar-gelar doktoral lah dari pihak Ba'alawi yang membantu menguatkan pro Ba'alawi. Nah, seperti apa nih Gus? Ini menarik untuk kita bahas ini. Begini Kak Charlie, menurut saya namanya dialektika, namanya ilmu itu bersama gerbong yang tadi kita istilahkan, bisa juga kita analogikan seperti air yang berkumpul ya, bukan air sebagai satu itu di dalam ilmu kimia itu sebagai H2O, bukan ya, tetapi air ibaratnya begini. Tesis Kiai Imad atau gerbong Kiai Imad tadi Kang Charlie bilang tidak rapi, orangnya tidak saling kenal karena keilmuan orang-orangnya beserta ilmunya itu ibarat air, mereka ini ibarat sungai, masing-masing punya jalur sendiri. Satu sungai adalah pakar DNA, satu sungai adalah pakar filologi, satu sungai pakar sejarah, satu sungai pakar filsafat, satu sungai pakar hukum, dan seterusnya dengan sungai-sungai yang lain. Tetapi pertanyaannya saya, Kang Charlie, masing-masing air dari ragam sungai ini ada pertemuan nggak pada akhirnya? Ada. Di mana bertemunya? Ya. Di muara. Bertemu di satu titik yang di muara, ya betul. Di muara kan? Setelah bertemu di satu muara, air sungai ini mengalir akhirnya kemana? Mengalir bersama secara luas gitu loh, Gus. Dan paling akhir itu namanya air sungai, ketemu di muara, akhirnya di laut. Ya. Di laut, betul. Laut, dan laut adalah simbol ilmu, simbol kedalaman berpikir, simbol kekayaan ragam metodologi, data, dan lain sebagainya. Tetapi itu ibaratnya ya, analogi saya untuk gerbongnya Kiai Imad. Seperti ragam sungai yang bertemu di satu muara. Muara inilah yang disebut kontrak klaim Ba'alawi.
Ibaratnya begitu. Tetapi Hmm. Balawi, kelompoknya ada Buya Yahya, ada ustadz yang lain, kiai yang lain yang tadi disebutkan. Saya pengen bikin analogi yang sama air, tetapi mereka bukan sungai. Mereka bagi saya adalah Hmm. ibarat air yang hanya dikumpulkan ngeyembang. Ya, ngeyembang. Tidak jelas muara Hmm. bersatunya kemana karena dari awal juga sudah bersatu gitu loh, ngeyembang. Paham ya? Air ngeyembang apa bahasa Indonesianya ya? Iya, Jadi mungkin kayak kolam renang gitu ya, Gus ya, dikotakin gitu kali ya, iya, iya, atau semacam bak kamar betul. mandi ya, Bak mandi air atau bak kamar mandi. atau kalau kayak di jalan itu air yang menggenangi apa namanya satu tempat satu lubang gitu aja. Hmm. Atau yang bak dikumpulin di satu tempat tetapi tidak lagi mengalir kemana-mana air itu gitu loh. Iya, Seperti iya, itulah betul. analoginya. Dan kalau saya tanya, mana paling utama? Sungai-sungai yang ragam dengan kolam, dengan bak dan lain-lain. Mana yang paling utama? Tentu air yang mengalir, ya. Wudhu aja, Hmm. wudhu nih bersuci, fil ma'i rokid, kalau kurang dari 2 kulah, ya itu nggak sah. Nggak sah. Kalau Hmm. kita kencing di air, nggak boleh. Makruh hukumnya mengencingi fil ma'i rokid kepada air yang tidak mengalir. Tetapi kencing itu di sungai itu boleh. Kenapa? Karena airnya mengalir. Mengalir. Karena sedari awal tidak dikumpulkan, wong masing-masing punya tujuan kok, punya jalan masing-masing. Satu jalan melalui jalan ilmu filologi, satu jalan melalui jalan filsafat, satu jalan melalui ilmu nasab, satu jalan melalui takhrijul hadis, melalui ilmu DNA, historiografi, filsafat dan seterusnya. Tetapi kalau kelompok Balawi sedari awal dikumpulkan di satu kolam, di satu bak, begitu. Hmm. Masuk nggak nih analoginya? Ya, berarti kayak gini, Gus. Masuk akal sekali. Ini makanya saya pecah sama jenengan ini yang mampu untuk menganalogikan yang sederhana Ya. supaya publik itu paham kelompok mana yang memang mencintai keilmuan, yang Betul. mempunyai kedalaman ilmu, yang mempunyai luasnya ilmu. Itu yang pertama. Nah, kemudian Gus, di kata pengantarnya Pak Alawi ini kan ada 2 profesor ya. Profesor Ki Haji Sukron Makmun, kemudian Profesor Ustadz Abdul Somad, bahkan beliau dokter PhD. Artinya gini, mustahil nggak Gus, mereka sebenarnya tidak mampu untuk mengkaji tentang tesis keiman, untuk membandingkan dengan data Pak Alawi. Menurut jenengan seperti apa, Gus? Oh ya mustahil, apalagi sudah bergelar profesor, sudah semestinya terbiasa dengan metodologi ilmiah, Hmm. sudah terbiasa dengan penelitian-penelitian ilmiah. Sebetulnya tidak apa namanya mustahil mereka itu tidak memahami gitu ya. Tetapi begini, kita kembali ke persoalan neuroscience ya. Di dalam ilmu neuroscience yang namanya bias kognitif itu juga punya kemungkinan menjangkit terhadap para kaum cendekiawan. Ya, mau gelarnya profesornya dari puluhan kampus, itu nggak ngaruh bagi yang namanya bias kognitif. Bias kognitif itu juga bisa nempel ke mereka-mereka yang profesor, bisa nempel ke mereka-mereka yang kiai. Apa bias kognitifnya? Ya memang sedari awal mereka adalah pro sana. Sehingga yang dicari bukan kebenaran, Hmm. tetapi pembenaran. Kira-kira begitu. Ya, kalau kayak saya, sedari awal saya bukan kibin, saya bukan muhibbinnya Habib, dan saya juga sedari awal tidak kontra Habib. Tetapi dengan adanya tesis Kiai Imad, saya terbuka. Awalnya saya skeptis, ini apa sih gitu kan. Tapi dari skeptisisme Oh itulah, ya. saya justru mempelajari, emang ini apa sih? Akhirnya, jadi nada awal, apa sih ini? Gitu kan, ini apa sih? Tapi nada berikutnya, ini apa sih ya? Nah gitu kan, akhirnya saya beli bukunya, saya baca. Bahkan bukunya Gus Aji saya baca, oh iya begini. Bukunya Robito Alawiyah yang versi PDF itu, saya baca, oh iya begini, oh ya udah.
Jadi ini terang terbuka mana yang benar secara ilmiah, mana yang keliru, mana yang betul-betul mencari kebenaran, mana yang hanya pembenaran. Jadi para kiai intelektual yang dalam konteks konflik nasab ini pro Ba'alwi, kendati menulis sekian halaman mau ratusan sekalipun, tetapi kalau tidak bisa mengkonter argumentasi Kiai Imad dengan solid, ya, katakanlah versi Kiai Ubed ini menggunakan teori falsifikasi misalnya, ya sama aja. Maka pertanyaannya kenapa kok bisa begitu? Menurut saya itu karena adanya bias kognitif terhadap mereka gitu. Ada bias kognitif di situ. Makanya mereka cenderung mencari pembenaran alih-alih mencari kebenaran. Begitu Kang Charlie. Nah, kalau menurut jenengan Gus, tesis Kiai Imad ini kalau kita baca di dalam bukunya papernya Ki Ubed ya, Ya, dengan meruntuhkan hegemoni klaim tanpa data, tesis ini tidak hanya membatalkan sebuah nasab saja, tetapi juga mendidik masyarakat untuk memiliki standar berpikir yang lebih tinggi. Nah, inilah esensi dari koreksi peradaban, termasuk yang kemarin kita bahas, iya, dekolonisasi ilmu, gitu kan? iya, Mengembalikan otoritas kebenaran pada kekuatan data dan kejujuran intelektual yang merupakan fondasi sejati bagi kemajuan sebuah bangsa dan agama. Nah, cara berpikir terendah manusia atau orang adalah mempercayai satu sumber, satu opini, satu berita yang viral, tapi tanpa mampu untuk menelaah kebenaran seperti apa. Nah, itu adalah standar pemikiran parendah seorang manusia ataupun orang gitu ya. Nah, apakah dengan tesis ini masyarakat itu tercerahkan? Oh iya ya, kita nggak bisa mempercayai satu berita viral. Oh, kita nggak bisa mempercayai satu narasi. Oh, kita nggak bisa mempercayai satu video yang hanya berisi pembenaran mereka tanpa kita verifikasi ulang. Nah, apakah seperti itu, Gus? Arah daripada sebenarnya tesis Keimas terlalu luas kalau kita bicara samudra itu untuk membentuk kesadaran kolektif masyarakat untuk mau berpikir kritis. Atau seperti apa, Gus? Oh jelas, jelas. Masyarakat terdorong untuk menguji klaim. Dalam konteks ini adalah klaimnya Ba'alwi sebagai keturunan Nabi. Masyarakat tercerahkan, tersadarkan oleh Kiai Imad. Ya, nah saya pernah bilang makanya di awal-awal sekali saya menyelami persoalan ini, kemudian membuat podcast bareng dengan Kang Charlie, saya pernah bilang bahwa kendati ini dimulai dari kecurigaan Kiai Imad, kemudian meneliti nasabnya Ba'alwi dan seterusnya, tetapi poin paling urgent, paling penting daripada Kiai Imad itu satu sebetulnya. Apa? Keberanian. Sebetulnya Betul. selain Kiai Imad, kalau yang nggak percaya Ba'alwi itu bukan turunan Nabi, banyak. Banyak selain Kiai Imad itu. Hanya mungkin yang melakukan penelitian, pencatatan, sampai secara metodologis, secara ilmiah, mencari di mana sih bolongnya klaim, atau menurut istilahnya Kiai Ubedillah di papernya ini adalah argumentum ex silentio-nya itu di mana. Nah itu Kiai Imad lah yang bisa mengutarakan secara sistematis dan dipahami oleh khalayak gitu. Tetapi kalau yang nggak percaya dari awal bahwa Ba'alwi keturunan Nabi itu banyak, ya itu banyak. Tetapi juga itu tadi yang saya bilang yang harus ditekankan, poin paling pentingnya adalah bukan soal ilmiahnya, tetapi keberanian. Ya, Ya, betul, Kiai betul. Imad berani mengutarakan ini loh, gitu loh. Ini karena begini, saya kok punya pandangan begini, Kang. Seandainya di Indonesia ini katakanlah hanya ada 10 intelektual, hanya ada 10 ulama, kiai ya yang membimbing masyarakat umat di Indonesia ini. Kalau dari 10 ini 9 pro Ba'alwi, yang mana yang udah pro Ba'alwi ya sejak dulu emang kampanye Ba'alwi ini ABCD. Yang satu ini adalah Kiai Imad, tetapi Kiai Imad ini
tidak punya keberanian, meskipun nggak pro, ya sama aja Kiai Imad ini masuk yang 10. Tetapi dengan satu keberanian, perbedaan pendapat dari keberanian Kiai Imad ini diutarakan perbedaan pendapatnya, alias dissenting opinionnya ini disampaikan. Nah, yang dissenting inilah yang mampu mempengaruhi masyarakat Indonesia yang 9 ini jadi semacam tidak ada harganya, ya, harga kebenaran, harga popularitas, harga lain. Kalau bicara popularitas, Kiai Iman hari ini sangat populer di masyarakat, gitu kan? Karena tesis Kiai Imadnya, tetapi tesis Kiai Imad ini tidak akan muncul kalau Kiai Imad sendiri nggak berani. Jadi saya sangat memuji keberanian Kiai Imad ya, karena kalau bicara ilmiah, saya orang yang meyakini di atasnya orang yang berilmu, ada lagi orang yang berilmu, ada lagi di atasnya ada lagi. Gitu. Jadi akan selalu ada yang lebih berilmu, lebih alim. Gitu. Nah, kalau kita ada istilah gini, Gus, adab dan ilmu, ilmu dan adab, dalam hal ini seperti apa, Gus? Mungkin apakah ilmu dulu baru beradab atau adab baru ilmu, Gus? Menurut Anda gimana dalam memahami ini? Ini sering dikampanyekan oleh kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang menurut saya itu secara mantiki belum matang. Mohon maaf punten pisan. Belum. Apa adanya Gus ya, ngomong gitu ya, apa adanya gitu ya. Apa adanya, saya belak-belakan. Jadi jangan diadu-adukan ilmu dengan adab mana duluan, karena tidak seperti kita bercandaan duluan mana ayam sama endog gitu loh. Duluan mana ayam sama endog. Karena begini, kita tahu adab itu dari mana? Dari ilmu, Pak. Ilmu, betul. Iya. Betul itu. Kita nggak akan tahu adab kalau nggak ada ilmu, gitu. Dan adab itu sifatnya juga lentur, fleksibel, ya. Makanya adab ini kan kalau kita cari padanan noun itu mungkin masdar, tapi saya nggak yakin juga dalam bahasa Arab masdar. Adab itu kan peradaban sebagai bentuk ininya ya, nounnya itu adalah peradaban. Namanya peradaban itu silih berganti, Kang Charlie ya, silih berganti dan itu sifatnya betul. Lentur. Adab di Indonesia, manusia beradab di Indonesia berbeda ekspresi dengan manusia beradab di negara-negara kutub atau di negara-negara selatan. Beradab di Jawa, beretika di Jawa, atau bahkan beretiket di Jawa akan berbeda beretika, beradab, beretiket di Papua, di Makassar, di Aceh, dan lain sebagainya. Dan kita tahu relativitas adab, relativitas peradaban, itu ya karena ilmu. Jadi kalau ada kiai-kiai ustadz yang ngomong dahulukan adab di atas ilmu, ini bagi saya, to be honest and frankly speaking, seolah-olah mantikinya itu enggak solid, mentah, alias tidak matang. Karena kita nggak akan tahu adab kalau nggak dari ilmu, gitu. Ya, berarti kan secara terstruktur mereka itu menutup keilmuan dengan adab, Gus. Kalau ini pola-pola narasi yang kita temukan di bantahan ataupun di argumen-argumen Balawi gitu ya. Mereka menutup sebuah argumentasi, menutup sebuah keilmuan, menutup metodologis hanya cukup dengan adab dan akhlak aja. Ini yang sering mereka lakukan, Gus. Membantah apapun. Tidak ilmu dulu yang mereka lakukan, tapi adab dulu. Oh, ini adabnya enggak mencintai keturunan Nabi. Oh, ini adabnya lebih pintar daripada kiai yang alim seperti Mbah Hasyim Asy'ari. Wah, Imam itu siapa sih kok lebih jago dari ahli nasab? Kan seperti itu, ya, Gus. Betul. Ini loh yang mereka lakukan. Nah, betul. Itu gimana, Gus? Aduh. Nah, jadi begini, ini yang penting dipahami masyarakat, para khalayak, ya. Perbedaan grammar di dalam adab dan ilmu itu, ya, perbedaan tata bahasa di dalam diskursus adab dibanding dengan diskursus ilmu. Di dalam diskursus adab, grammar yang dipakai adalah
grammar perintah dan larangan. Oke, makanya itu yang selalu dikampanyekan, diucap ulang di atas panggung, di hadapan kamera, di dalam obrolan sehari-hari. Kamu harus cinta cucu Nabi. Kalau tidak cinta cucu Nabi, kamu kualat. Nanti suul khotimah dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah grammar perintah dan larangan. Ya. Kalau berbicara adab. Tetapi kalau berbicara ilmu, grammar yang dipakai adalah grammar reportase. Grammar mengabarkan satu fakta, mengabarkan satu realita, mengabarkan satu dasein dan dasolen. Nah, itu namanya ilmiah. Dasein itu adalah realitas hari ini, dasolen itu adalah realitas yang semestinya kita wujudkan. Gitu. Nah, itu adalah bahasa ilmu, gramatika di dalam ilmu. Sementara gramatika di dalam adab itu adalah gramatika perintah dan larangan. Hey, kalau di Jawa misalnya nih, hey, kalau makan itu tidak boleh bersuara. Itu kata tidak boleh kan larangan tuh, ya kan? Kalau lewat di depan orang tua harus menunduk. Nah, itu grammarnya grammar apa? Perintah. Nah, itu adab. Oke. Nah, sementara kalau grammar ilmu itu grammar reportase, mengabarkan, ya. Saya mau mengutip satu contoh misalnya di dalam ayat Al-Qur'an, ya. Mudah-mudahan saya tidak keliru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'allama adamal asma'a kullaha tsumma 'aradohum 'alal malaikati. Ini grammar ilmu. Ya. Kurang lebih adalah artinya Allah telah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda, barang-barang, perkara, sesuatu itu. Kemudian Adam ini dipersembahkan ke malaikat, ibaratnya oleh Gusti Allah, "Hei, Adam, sana presentasi di hadapan malaikat." Gitu kan. Nah, itu mah udah tapi sebelumnya Nabi Adam sudah dikasih tahu, diajari oleh Allah, "Wa'allama Adamal asma'a." Itu Allah yang mengajari langsung ke Nabi Adam. Dan kalimat itu adalah kalimat ilmiah tuh, wa'allama Adamal asma'a. Sedorkan ke malaikat, kemudian Nabi Adam presentasi. Setelah presentasi, di ayat berikutnya Gusti Allah itu kan menyuruh malaikat, para jin, bahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Kan begitu. Sujud kepada Adam, kenapa sujud kepada Adam? Ya. Karena Adam diberi keistimewaan adalah sebagai makhluk Allah yang punya akal tapi juga punya nafsu. Gitu. Punya akal, punya nafsu. Tercipta dari tanah. Sujudlah malaikat, gitu kan, yang lain semua illa iblis, kecuali iblis. Iblis mah nggak sujud ke Adam. Kenapa? Karena sombong sama nasabnya. Nggak terima Adam diciptakan dari tanah. Sementara iblis diciptakan dari api. Dia merasa api lebih mulia daripada tanah. Padahal kemuliaan di konteks ayat tersebut adalah bahwa Nabi Adam sudah diajarkan oleh Allah, dikasih ilmu oleh Allah. Jadi apa intinya di situ? Hikmahnya juga yang penting kita ambil. Kemuliaan itu bisa dudukan sudut pandangnya apabila diadukan nasab dengan ilmu, maka lebih tinggi ilmu, bukan nasab. Itu catatan. Jadi kalau yang merasa lebih hebat dari orang lain hanya karena nasabnya padahal dia pekok, ya dia itu sama kayak iblis. Aduh, sampai bingung Gus ya, ini gimana cara berpikir Mbak Alawi dan para pendukungnya ya, termasuk yang di kolom komentar ini Gus, yang di chat live ini, ada beberapa kibin juga. Kibin itu selalu mereka mendahulukan adab dulu di dalam ilmu, bahkan bukan mendahulukan ya, tapi hanya adab kok. Ilmunya ya nol, mereka selalu husnuzon saja, termasuk beberapa hari ini, 2-3 hari ini yang
nampaknya ya, kalau saya lihat nampaknya pendukungnya Pak Bahar itu, ya kan. Dengan kelakuan Pak Bahar, dengan tingkah laku Pak Bahar saat ini, mereka juga masih membelanya, Gus. Wah, bilang Anda ini nggak dapat guru yang terbaik, gurunya itu harus ke habaib, ya paham agama itu ke habaib. Ini kan bentuk doktrinisasi yang Mbak Allah dilakukan kepada para pendukungnya. Sehingga mereka skeptis nih Gus terhadap keilmuan. Nah, ini yang menjadi masalah dampak sosialnya Gus. Gitu. Ya. Nah, itu kan sebetulnya upaya brainwashing yang melanggar sunatullah. Kenapa saya bilang begini? Ini klaim yang sangat besar sekali ini. Brainwashing yang melanggar sunatullah. Seolah-olah Kibin ini di brainwash untuk mereka jadi malaikat. Malaikat itu kalau iya, malaikat kalau diperintah oleh Allah nggak pakai mikir, laksanakan langsung. Iya toh? Iya, betul. Dan akan selalu patuh, nggak pakai mikir namanya malaikat. Tapi pertanyaan saya, apakah Kibin bisa jadi malaikat? Tidak bisa, mustahil. Itu melanggar sunatullah. Lalu bagaimana? Seharusnya jadilah manusia. Manusia punya potensi akal. Kalau diperintah, lihat dulu perintahnya apa dari dunungannya itu. Apa? Habib itu. Kalau perintahnya melanggar syariat, ya ditolak. Pokok banget kalau dilaksanain. Kenapa pokok? Melanggar sunatullah. Itu. Ya, jadi lagi-lagi inilah propagandanya bahwa itu ada. Oke, it's okay. Tetapi harus dipahami, bahasa gramatika di dalam adab itu adalah umumnya digunakan gramatika perintah dan larangan. Tetapi di dalam ilmu, gramatikanya itu adalah gramatika pengabaran, pengabaran realitas, pengabaran fakta, pengabaran pengujian, pengabaran dasein, dasolen, dan seterusnya. Tidak dengan gramatika perintah dan larangan, rohmat dan kualat. Kemudian apalagi benci cinta segala macam. Itu isinya di dalam adab, dan gramatika itulah yang selama ini digunakan oleh para habib kepada mukibinnya kan. Dan penggunaan gramatika itu perintah dan larangan, apalagi dengan perintah, kalau diperintah oleh habib, yang mana habib itu pasti wali, maka tidak boleh dipikirkan ulang. Kan ada habib siapa tuh di Jawa Timur yang ngomong kayak gitu kan, tidak boleh mikir pokoknya, langsung laksanakan. Nah pertanyaannya, lu pengen jadi malaikat Bin, asal nurutin aja perintah, nggak pakai mikir gitu kan? Lu mau jadi malaikat, mustahil lu Bin, lu itu orang, dipukul masih sakit gitu kan, diapa-apain masih kerasa gitu kan, nggak mungkin, mustahil, dan itu melawan sunatullah. Jadi balik lagi ke realitas kita bahwa kita manusia. Nah, kemudian saya mau nambahin sedikit di luar dari pertanyaan ini. Selain daripada hari ini menyebutkan Kiai Imad itu sudah bukan lagi kepada sosok Kiai Imad, tetapi pada para intelektual. Sejak awal saya muncul melalui kanal Santri Kota, saya sudah bilang, diskursus ini sudah bukan lagi milik Kiai Imad, bukan, tapi milik para intelektual. Sepakat. Milik para intelektual. Makanya hari ini intelektual banyak yang bersuara tuh. Banyak yang bersuara karena ini sudah jadi arena penelitian hari ini. Dan masyarakat menikmati ini baik secara ilmiah, mau secara akademis maupun secara populer. Begitu. Berarti sepakat ya Gus ya, kalau nasabah alawi saat ini itu adalah objek ya, kajian penelitian sepanjang masa nih Gus. Sampai kapanpun nanti akan melahirkan intelektual-intelektual yang bakal meneliti dari berbagai macam sudut pandang keilmuan gitu Gus ya. Setuju. Tentu ini jadi lapangan penelitian baru, meskipun sebetulnya tidak betul-betul baru ya. Saya menemukan tulisan-tulisan dari intelektualnya Bang Alwi yang ada di Amerika Serikat misalnya, itu ada seorang intelektual perempuan, saya lupa namanya, Fatima siapalah dari klan Pak Alwi itu, dia banyak menulis soal peran-peran orang-orang Hadromaut di Indonesia gitu kan.
Nah, hari ini dengan adanya polemik nasab Ba'alwi, khurafatnya, dan segala aspeknya ini, saya yakin intelektual yang lain jadi terpancing untuk mengkritisi penelitian-penelitian yang ada yang terdahulu, gitu kan, bahwa apa yang selama ini dinarasikan itu ternyata memiliki satu lubang, yang mana lubang ini diisi oleh para intelektual di gerbongnya Kiai Himad, gitu. Nah, inilah yang saya sebut istilahnya sebagai istilah dekolonisasi, gitu loh. Kenapa? Karena Hmm. watak watak kolonial yang ada di dalam diskursus yang dikembangkan oleh Ba'alwi itu sedari dulu zaman Utsman bin Yahya sampai sekarang itu masih ada wataknya. Nah, intelektual yang ada di gerbong Kiai Imad ini melakukan counter argumen terhadap diskursus yang mereka kembangkan. Apa? Upaya inilah Hmm. saya istilahkan dengan istilah dekolonisasi. Baik, diskusi terakhir Gus, ini yang menarik sebagai penutup ya, ini di Ya, poin kelima, implikasi sosiopolitik runtuhnya hegemoni karisma. Secara sosiopolitik, dekonstruksi ini telah mengguncang struktur kekuasaan sosial keagamaan yang selama ini memberikan hak istimewa atau privilege kepada klan tertentu berdasarkan garis keturunan. Dalam hal ini, Kiai Ubed itu melihat dari sudut pandang sosial keagamaan. Ini berarti kalau kita bicara polemik nasab itu sudah selesai, Ba'alawi itu bukan Cunabi, itu final, karena tidak ada bisa membantah tesisnya Kiai. Namun secara hari ini dampak secara sosial keagamaan. Ini yang saya tangkap. Status sosial Habib yang semula berfungsi sebagai model politik dan ekonomi yang determinatif di panggung nasional, kini mengalami deflasi nilai yang sangat signifikan. Kemudian, masyarakat mulai menyadari bahwa klaim silsilah tanpa validasi sejarah primer merupakan bentuk komodifikasi agama yang mencederai prinsip keadilan sosial dan egalitarisme Islam. Dampaknya terjadi pergeseran pusat gravitasi kepemimpinan umat dari figur-figur yang mengandalkan karisma biologis menuju figur-figur yang berbasis pada meritokrasi keilmuan dan integritas sosial yang teruji. ya, Nah, jadi kalau kita lihat secara sosial keagamaan, dulu nasab Ba'alawi ataupun Habib-Habib ini kan makhluk-makhluk khayangan, yang kalau saya anggap ya secara analoginya, metaforisnya, makhluk khayangan yang sulit disentuh nih Gus. Siapapun mengkritik Habib itu nggak berani. ya, Sekarang secara sosial keagamaan ya kan, di media sosial itu sudah banyak sekali video-video yang memunculkan memenya Habib. Kemudian video-video di saya kan banyak muncul tuh, kemarin Pak Bahas seperti apa gitu ya, kan, artinya menceritakan apa semacam apa ya sindiran kepada mereka, kan sudah nggak tabu lagi nih Gus. betul. Nah artinya di sini Habib itu sudah nggak ada harga dirinya gitu loh Gus. Atau seperti apa nih Gus? Kalau kita bicara sosial keagamaan nih Gus. Ya, ini poin menarik juga dan apa namanya, poin yang urgent, penting diletakkan oleh Kiai Ubed di dalam papernya ini di bagian akhir pembahasan ya, di nomor 5 ya, Iya implikasi. betul betul. Beliau ini menggunakan sebetulnya konstruksi pemikirannya Max Weber. Kendati buku yang berkaitan tentang karisma nampaknya tidak beliau kutip. Ya, Weber yang dikutip ini judul bukunya The Theory of Social and Economic Organization. Nah, buku lainnya yang berkaitan dengan ini dari Weber juga itu adalah Charisma and Institution Building judulnya. Jadi intinya baik di buku yang dikutip oleh Kiai Ubed ataupun yang saya sebutkan di dalam sosiologi gitu, dan konteks ini adalah sosiologi agama, masyarakat itu ada perbedaan antara masyarakat modern dengan masyarakat yang cenderung lebih pramodern lah. Saya untuk mengatakan primitif kok agak kejam ya. Apa namanya? Kalau masyarakat modern itu mendasarkan institusi sosialnya pada meritokrasi dan itu ditulis ya oleh Kiai Ubed berdasarkan
meritokrasi keilmuan, kapasitas, integritas, kemampuan, dan seterusnya. Meritokrasi. Tetapi masyarakat yang pramodern mendasarkan institusi sosial, kepemimpinan dan lain-lain itu berdasarkan karisma yang sifatnya diturunkan. Kalau istilah Kiai Ubed di dalam papernya adalah karisma biologis ya, karisma biologis. Kalau saya mau mengistilahkan bukan karisma biologis, tetapi hereditik karisma atau harisma yang diturunkan, gitu. Harisma berdasarkan keturunan. Sebab kalau istilah harisma biologis nanti maknanya bisa kabur, berarti kalau yang hidungnya lebih mancung itulah yang layak jadi pemimpin, yang kulitnya lebih putih yang layak jadi pemimpin, yang rambutnya keriting nggak boleh jadi wali kota, bupati, apalagi presiden misalnya. Itu biologis. Saya mau istilahkan dengan istilah hereditik karisma ya. Tapi intinya itulah kepemimpinan masyarakat para modern secara sosiologi didasarkan pada karisma gitu. Baik karismanya diturunkan atau tidak diturunkan. Nah, itu bagi Weber. Nah, dan Kiai Ubed di dalam papernya ini memaparkan bahwa hari ini masyarakat itu ya kita masyarakat modern, bahkan pasca modern alias postmodern gitu loh. Jadi apa? Masyarakat banyak yang sadar bahwa kepemimpinan otoritas itu berdasarkan merit, bukan lagi harisma yang diturunkan secara heredity, apalagi secara biologis. Nggak boleh itu. Nanti jatuhnya adalah diskriminasi. Dan masyarakat kita sudah sangat beradab, sudah melek soal ini. Bahwa kepemimpinan tidak didasarkan atas heredity, biologis, apalagi itu, tetapi berdasarkan kapasitas, keilmuan, dan lain-lain. Yang kita istilahkan, Kiai Ubed istilahkan dengan meritokrasi. Makanya di dalam abstrak beliau mengatakan argumentasinya kelompok Proba Alwi itu sebagai dua istilah. Kiai Ubed mengatakan di abstrak itu anakronik dan juga sirkuler. Bahasa gampangnya apa sih? Anakronik tuh apa sih? Makanan apa? Anakronik itu bahasa gampangnya kudet, kurang update, kuno, ketinggalan zaman gitu. Gaptek. Jadi itu argumentasi mereka yang Proba Alwi. Anakronik, ketinggalan zaman, kudet. Yang kedua, sirkuler. Apa maksudnya sirkuler? Bulat. Blunder, Gus. Akhirnya mereka juga sedia pusing kan? Iya, bulat. Benar. Kalau istilah di dalam ilmu mantek itu daur, ya, daur. Itu. Kalau istilah Dawir Habib mah mintain duit keliling gitu. Ini mah bulat, muter-muter aja, daur di dalam logika muter-muter. Ah, itu logikanya yang kelompok Proba Alwi. Dengan segala kejujuran ya. Saya ngomong bukan dengan segala hormat, dengan segala kejujuran. Ya bener Gus, jujur aja kita ngomong gitu kan, padanya gitu kan. Betul. Ya soalnya kalau dengan segala hormat itu ya harus kepada yang layak dihormati. Iya, betul. Baik, pemirsa, jadi kesimpulannya memang sejauh ini ya, kurang lebih 3 tahun 4 tahun ini memang Pak Alawi itu belum mampu menjawab tesis keimat secara metodologis dan data yang disampaikan Gus Rocky. Mereka itu gaptek, kemudian mereka itu bulat aja narasinya. Itu disampaikan padahal simple saja. Ya, betul. Ya, di dalam papernya. Yang disampaikan Ubed itu blunder dan gaptek gitu ya. Dan memang secara logis, kalau permasalahan mendasar ini kan adalah satu, cuma Ubedillah ini bener nggak anaknya Ahmad bin Isa? Mereka harus update informasi, update literasi, jangan menutupi sebuah kebenaran itu dengan adab dan akhlak saja, tapi bagaimana mendelivery informasi-informasi yang sesuai dengan data dan fakta. Jangan menutupi. Permasalahan cuma satu ya. Di awal, Ubed itu anak Ahmad bin Isa atau bukan? Mereka kan jawabnya ngalor ngidul ke sana sini, nggak jelas.
ya akhirnya blunder sendiri terhadap apa yang mereka buktikan. Kemudian kedua, tesis Keimat yang diperkuat hari ini dengan paper ilmiahnya K.I.J. Ubedata Mamunji itu membuktikan satu kekuatan bahwasannya secara sosial keagamaan mereka bukan lagi sebagai tokoh yang privilege, ya, tokoh yang disegani, tokoh yang ditakuti sebagai cucu Nabi. Bahkan setiap publik manapun, termasuk yang ada di kolom chat ini teman-teman ya, Gus, ini kan juga ada yang seorang konten kreator juga yang suka membuat video-video seperti Bit Lencai ini gitu kan, membuat video-video yang bukan merendahkan sebenarnya, tapi video dengan skenario bahwasanya itu ada di dalam teksnya Ba'alawi gitu loh. Hanya digambarkan secara visual saja menjadi sebuah video AI gitu ya. Nah, kalau misalkan videonya tidak berbasis teks, ya itu mungkin bisa jadi masalah. Tapi kan videonya ini berbasis teks, Gus ya. Ajaran-ajaran mereka, khurafat-khurafat mereka, ini sebagai ekspresi mereka, ekspresi publik terhadap pengaruh buruk atau doktrinisasi habaib Indonesia dan membongkar bagaimana khurafat itu berjalan di atas logika umat manusia, umat Islam terutama, umat NU apalagi. Dan ini yang menjadi landasan dasar K.H. Ubedata Mamunji untuk memberikan penelitian dan memperkuat tesisnya Keimat. Baik, terima kasih Gus Rocky yang sudah memberikan pencerahan, yang sudah menanggapi paper ilmiah daripada K.H. Ubedata Mamunji. Ya, kita tinggal tunggu aja nih Gus, dari sekian banyak tokoh yang membela Ba'alawi ini, ada nggak mereka membela antitesisnya Ba'alawi dan membantah tesis Keimat? Ada nggak? Sampai hari ini ya belum ada. Ya, memang karena sudah susah dibuktikan, dan saya yakin keilmuan beliau-beliau ini nggak mungkin lah. Ya, pasti ilmu tinggi, pasti mampu. Cuma ada sebuah dampak sosial yang harus mereka terima, artinya terdesak ataupun sebagian itu adalah mereka di antara dua pilihan gitu ya, terdesak sosial dan juga bagaimana publik itu menuntut bukti terhadap keasaan nasab Ba'alawi. Oke, baik, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti video channel kita hari ini, live kita hari ini. Mohon maaf nggak bisa bahas satu-satu, nggak bisa baca satu-satu. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di sahur. Ya, insya Allah ya. Kalau untuk malam ini insya Allah, nanti kalau ada besok kita akan membahas. Dan juga saya menunggu kabar daripada Habibana Adil Jazuli untuk kembali live bersama Trio Kibins Plus ya, dengan Gus Rocky. Ini karena kan masalah khurafat ini yang harus selalu kita edukasi kepada masyarakat. Baik, pemirsa, kita akan kembali lagi di episode-episode berikutnya. Kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Gus Rocky yang